Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama fi Ramadan wa fiha rahmatun wa maghfiratun wa idqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Al-Mukarramin, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada subuh yang kelima ya, hari ini kelima. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lainnya dan sebelumnya juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada dua, ada ibadah yang jadi dan diterima. Kalau bicara jadi itu pasti banyak yang jadi. Yang sulit itu adalah ibadah yang diterimanya, itu yang sulit. Kalau lomba itu pasti banyak, tapi yang lulus tidak banyak, Pak, itu aja. Kalau bicara tarawih banyak, puasa berlomba-lomba, baca Quran juga banyak, berlomba-lomba, tapi yang diterima yang paling sulit ini. Maka di sini kita koreksi bagaimana supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat. Sampai Rasul mengatakan ruba kalil Quran. Banyak yang membaca Quran wal Quran yal'anuh, tapi Quran menjadi laknatnya. Mungkin bacanya tidak menggunakan tajwid. Karena ada khusus ilmu Quran tajwid bagiannya. Yang keduanya ruba shaim. Banyak yang berpuasa tapi lapar dan dahaga. Tidak menggunakan fikih puasanya dan tidak tasawuf juga. Jadi hanya lafar dahaga. Tapi dia tidak melaksanakan apa yang dianjurkan syarat rukunnya puasa. Itu. Yang ketiganya rubah sholatin. Banyak yang sholat juga, tapi sholatnya hanya jadi saja, tidak diterima. Mungkin tidak menggunakan ilmu fikih juga. Jadi gimana artinya? Wajib we ngaji, Pak. Pokoknya mesti ngaji mau diterima pas sholat teh, gitu. Ibadah mau diterima. Kenapa diwajibkan taklim? Apalagi bulan Ramadan. Bayangkan, Pak, besarnya pengajian ini. Sejelek apapun, seburuk apapun ibadahnya, kalau masih menyempatkan pengajian, diterima ibadahnya. Itu pentingnya. Jadi ngaji teh kanggo ngesahkeun ibadah gitu. Sekalipun salah sholatnya, tidak khusus sholatnya, tetap diterima kalau ngaji. Makanya ngaji itu bahasa Sunda nama ngajakan ngahiji, ngahijikeun hate. Kan ibadah masa totalitas. Makanya Ramadan ini ada beberapa nama. Ada Syahrus Sihah, bulan sehat. Apalagi bulan Quran, bulan tarbiyah gitu. Apalagi bulan takwa, bulan latihan. Artinya apa? Masuk 1 tahun 1 bulan. Tidak banyak. Dari 12 bulan hanya 1 bulan kita bagaimana mendekatkan diri berlatih untuk 11 bulan berikutnya gitu kan. Makanya kita masih untung diberi umur ibu-ibu bapak sekalian. Saudara kita banyak yang meninggal dunia hari ini sudah duluan dan penyesalan tidak akan bisa. Makanya kalau ada kesempatan, mumpung ada kesempatan. Ingat itu. Dan waktu sangat singkat sekali. Mungkin kita besok tidak ketemu lagi. Makanya kalau sholat itu jadikan seperti sholat subuh terakhir ini. Gitu, Pak. Kalau kita datang duhur, jadikan duhur itu seolah-olah duhur yang terakhir untuk. Karena kita belum tentu asar. Makanya bahasa yang paling efektif, insya Allah kalau ada umur. Kan begitu. Karena orang nggak tahu pulang dari sini mungkin meninggal dunia, nggak tahu. Makanya ada
5 rahasia yang pokok, yang sangat rahasia. Pertama ridho. Ridho itu rahasia. Kita nggak tahu ridho Allah yang mana mendapatkan. Makanya sekecil apapun ibadah, kita harus lillahi ta'ala. Jangan ada kaitan dengan manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara dengan manusia tuh sok cangkel hate. Da moal kasusul moal hate manusia mah moal. Si anu hayang ridho ka urang moal bisa. Kita pun punya anak 3, 4, hatinya tidak sama dengan kita. Nggak bisa. Makanya masuk ke masjid satu tujuannya. Siapapun imamnya, siapapun khotibnya, bukan urusan saya. Saya tuh datang ke sini melaksanakan perintah Allah. Aman itu. Hati-hati Pak. Jadi niatkan lillahi ta'ala. Kenapa? Sekecil apapun ridho sangat rahasia, kita nggak tahu. Ibadah yang mana yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Karena tidak tahu sudah totalitaskan. Jangan banyak nanya. Ini sudah perintah Allah. Titik. Coba mulai kita ibadah haji, ibadah umroh. Orang tawaf, nggak rasional kan? Itu mah penghambaan diri. Pokoknya mereka harti lillahi ta'ala. Cara orang ngaduakeun ke ahli kubur, itu urusan prerogatif kita dengan Allah. Dengan adanya Covid saja hari ini, bayangkan orang sangat percaya sekalipun tidak pernah melihat bagaimana bentuknya Covid, terus Kang. Tapi orang sangat meyakini dunia, bayangkan. Itu baru dengan wabah saja. Belum wabah fahisah, belum wabah maksiat, belum wabah jelema nu tara puasa, belum wabah orang anu teu pernah salat. Itu wabah juga. Bahaya, Pak. Ruksaknya daratan, ruksaknya lautan, itu akibat dari wabahnya manusia sendiri, Pak. Wabah tangan, wabah mulut, hari ini bayangkan. Makanya dengan adanya wabah ini menjadi satu masukan kita bahwa segalanya bagi Allah. Kita hanya dihidupkan, dimatikan, diatur, disalurkan. Itu kita tugas begitu. Makanya yang paling penting adalah la haula wala quwata illa billah. Itu aja saja. Makanya alhamdulillah Bapak hari ini ada kesempatan bisa duduk di masjid, bisa mendengarkan ceramah. Itu luar biasa kenikmatan yang tiada terhinggakan. Karena kalau kematian datang nggak bisa. Kita akan masuk pada alam kubur nanti, akan diswab kita di sana, apa negatif atau positif ini amalnya. Ya kalau positif, wayahna nungguan heula. Ya negatif lewat sama juga, Bu. Nanti kita tuh bukan makhluk biasa. Kita tuh manusia yang pasti diproses. Gak begitu saja kita makhluk hidup mati sudah, nggak bisa. Ada proses setelah kehidupan. Karena kita punya akal. Makanya kalau orang hilang akal nggak wajib sholat. Kunaon akalan sih itu mah. Matak lamun bapak yang jelema gelo nu tara sholat tetep jelema gelo mah. Matak ibu lebih ningali jelema garelo nu tara sholat, nu tara puasa itu jelema gelo teh Pak. Jeung Allah kan ngagoroankeun nu iman Kang. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah yang mang itu orang yang beriman. Da teu iman mah moal digoroan ku Allah, nu iman we nu baraek gitu. Cara ka surga, mangga ka surga disiapkeun. Nu hoyong mah anu umum mah entong mangga. Begitu luar biasa Allah itu. Mangga silakan. Ibu gering tiasa buka puasa, ibu berjalanan kemana jauh boleh. Begitu Allah mempermudah, bayangkan. Itu mempersulit. Ngan muasa mata-mata Allah mewarang salat berarti ada hikmah besar. Disebutna hikmatun azimah. Pasti ada hikmah. Karena salat subuh ini adalah Bapak Ibu sekalian itu penentu ukuran. Kalau jamaah sekalian rajin subuhnya berarti sifat munafiknya hilang dalam jiwanya. Lamun subuhnya masih kesiangan itu menunjukkan sifat munafiknya masih ada dalam jiwanya itu. Itu aja sudah gampang. Lamun rajin subuhnya luar biasa. Itu aja. Karena penentu Pak subuh itu. Kaburangan we cirinya munafik masih dalam jiwanya ada. Hati-hati. Jadi itu ridho, sangat rahasia Allah ridho. Yang kedua murka juga. Jangan coba-coba maksiat. Sekecil apapun maksiat pasti akan dampak di hadapan Allah nanti. Jangan coba-coba. La tahtakir sayan sagiran yuhtaqar. Parubbama asrat sidamul abar. Jangan dianggap kecil itu jarum.
Jarum kecil juga bisa mengeluarkan darah. Betul banyak. Artinya, wah ada ngaji sekali mah mau naon. Iya, tapi waktu habis dan tidak akan kembali lagi. Kalau hari ini Bapak tidak ngaji, berarti sudah hilang masa kebaikannya. Isukan kita aya di subuh. Beda deui subuh isukan, beda deui subuh isukan mah. Karena mah ayeuna deui enggak bisa. Makanya kesempatan enggak ada dua kali. Manusia itu Bapak Ibu sekalian semua akan menyesali. Sekalipun kita sholat ini umur ini 1000 tahun Pak Haji, kalau kita mati masih kurang Pak. Masih kurang. Kalau kita punya 1000 tahun umur, siang malam ibadah, kita meninggal dunia masih kurang. Umur 1000 tahun itu sekalipun pakai ibadah, apalagi yang umurnya 50 tahun sudah mati, penyesalan yang gak ada ujung-ujungnya Pak, pasti itu. Akhartani ila ajalin qarib fasadaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ternyata gini, wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, janji Allah itu luar biasa. Kenapa aku gak dihidupkan lagi? Itu seperti itu manusia. Makanya Allah begitu sayang dengan umat Nabi Muhammad SAW, diberikannya bulan Ramadan. Apa Ramadan itu? Bulan yang penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Apa Qadar itu? Penentu takdir lagi. Makanya kalau ingin berubah nasib, silakan minta pada malam-malam sekarang. Malam 5, malam 7, malam 9, malam 11, silakan. Kenapa? Akan turunnya malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penuh alam ini. Itu riwayatnya begini, Pak. Waktu Rasul akan meninggal dunia, Rasul itu wasiat, pertama kan salat. Salat. Ada al-nisa, ada al-jiron, tetangga juga seperti wasiatkan, tolong berbaiklah dengan tetanggamu. Begitu. Sampai-sampai Jibril mengatakan, waduh, tetangga juga kesebut. Boro-boro tetangga dapat warisan, enggak dapat warisan sebetulnya, cuman saling menitip beratkan dengan tetangga, hati-hati. Lamun sedekah teh Pak Haji, ulah kadi itu kadi deket heula we. Ulah mencit doma di dia dibikin ka Cibabat, ulah kadi we. Hati-hati dengan tetangga, Bu, hati-hati. Nah, yang terakhir Rasul wasiat. Kata Jibril, Muhammad, silahkan kamu pulang. Pintu-pintu surga semua sudah dibuka, bayangkan. Bukan itu Jibril. Begini ada satu ganjalan kata Rasulullah. Bagaimana nanti kalau saya mati, saya ingin menyampaikan salam sama umat-umatku yang ada di Cimahi, begitu Pak. Ribuan tahun yang akan datang. Bagaimana saya menyampaikan salam kepada umat-umatku yang membaca Quran, yang membaca tasbih, membaca tahlil, membaca kitab-kitab ulama, membaca berjanji, menghidupkan agamanya. Ingin menyampaikan salam, kata Rasul. Ya udah, kata Jibril, saya siap akan mendatangi orang itu tiap setahun sekali. Bayangkan, akan datang. Pada siapa Rasul Jibril datang? Ahya lailaha, sama orang-orang yang menghidupkan semalaman Ramadan itu, yang berzikir, bertasbih, itu akan datang nanti malaikat menyalaminya, disebut dengan Al-Qadar itu. Bisa saja orang minta umur, ya Allah saya berikan umur panjang, mungkin bisa ditentukan pada malam-malam itu, dirubah segalanya itu, bisa. Dan itu juga yang keduanya, Jibril membawa amanat dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum, assalamualaikum, salamun hiya hatta mata'il fajar, sampai subuh Pak, menyalami. Cek sunama Noel wungkul, kasak kanu ngahirupkan penting, kanu gugah. Anu teu sare mah moal, sare mah ditowel, da moal hudang, ditowel ge moal da kerek. Ini kan hudang kan. Anu dikir terus, makanya kalau menyambut Al-Qadar itu bukan tanggal 21, dari tanggal 1, Pak. Tanggal 1, tanggal 3 siap. Kan masih terbuka, bayangkan. Sudah mewah begini. Malaikat akan datang. Bagi siapa? Yang hatinya hidup. Sekalipun di pasar kalau hidup ya dapat qadar, Pak. Sekalipun di rumah kalau hidup hatinya dapat qadar. Sekalipun di masjid kalau tidur nggak dapat qadar. Jadi yang hidup hatinya ini, yang penting hidup hatinya, yang penting hidup hatinya. Makanya yang kedua, murka Allah sangat rahasia.
Yang ketiganya, kematian juga rahasia. Kita kan nggak tahu Pak mati kapan. Makanya mati itu diusahakan tiap hari ingat mati. Harus. Sekalipun ibu ingin mati nggak bisa. Sekalipun nggak mau mati kalau udah waktunya. Sekarang dengan COVID banyak yang meninggal. Bukan COVID, tapi sudah waktunya. Sekalipun orang terpapar COVID, kalau belum waktunya, belum mati juga. Artinya, kematian tuh sudah hak Allah dan tidak bisa menyesali. Kita hanya di hidupan dimatikan ini, disalurkan, gak bisa apa-apa kita sebagai makhluk, gak bisa apa. Makanya kesempatan Ramadan ini momentum kita berlatih untuk 11 bulan berikutnya itu. Tuh, yang keempatnya rahasia itu Ramadan sekarang. Makanya dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan Ramadan Al-Qadarnya? Supaya kita siap tanggal 1 sampai tanggal 30 untuk bangun malam terus gitu. Bukan sahur saja, itu mah hanya sunnah saja, tapi bagaimana menghidupkan. Ujungnya menemukan satu titik nikmatnya ibadah itu Bu yang penting ini. Karena kalau tidak cocok dengan hati mah nggak bisa Pak Haji. Kalau sudah cocok dengan hati, mana ada orang keluar masjid Pak. Sudah cocok dengan hati saya. Tercocok mah Pak ngaji pasti nunutan weh. Nu cocok jeung hati mah boro-boro ge atuh ngaji. Mancing di walungan batur udah cocok jeung hate. Begitu lama dia di sana. Tong mancing lah, gapleh Pak. Ai cocok jeung hate mah ngeunah 10 jam gitu karasa kan. Kenapa? Sudah menemukan kecocokan gitu. Rumah tangga ge sarua itu cocok mah pas saya terus. Kenapa? Sudah enggak ketemu dengan kecocokan. Sudah enggak hebat lagi, enggak harmonis lagi. Itu bagaimana kita menghadapi Allah menjadi harmonis dengan Allah. Pacaran tiap malam dengan itu yang paling penting Pak. Akhirnya ujungnya al-ma'rifatullah. Menemukan Allah itu. Sehingga pulang kampungnya tidak riweuh Kang. Da wawuh teh geus wawuh jeung Allah. Masuk kubur, masuk alam mahsyar, enggak ada masalah. Kenapa? Sudah dikenali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nu hese mah nu teu wawuh ta eta Kang. Ari wawuh mah kan bapak ge teu hese meureun da wawuh. Puntapen teh ge tara hese da wawuh. Sing taroko jeung kopi da wawuh atuh da geus kenal. Nu teu kenal mah hese. Contoh kecil we, abdi kenal jeung Kapolres Cimahi jeung Pak Kapolres. Jeung para staf-stafna karena aya raja we Kang. Sekalipun melanggar ge dibuka teh helm. Pak Haji, lewat Pak Haji. Wawuh. Teu wawuh mah ditewakan. Artinya bagaimana kita Ramadan ini menemukan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu aja sudah. Kenapa para sahabat mereka sampai subuh? Bayangkan di masjidnya masing-masing. Karena sudah menemukan ketenangan jiwanya. Itu yang penting Bu. Karena jiwa ini penting diisi tiap hari. Sekalipun banyak uang ibu bapak sekalian, kalau hatinya tidak tenang, gelisah, tidak akan merasakan kenikmatan bagaimana dunia ini. Enggak ada. Makanya lihat Bapak. Kalau Sabtu musim libur, orang bisa ke Dago, bisa ke Lembang, membuat villa yang indah. Apa tujuannya? Untuk refreshing, Pak. Untuk cari ketenangan. Ketemu enggak di sana? Tidak ketemu juga. Tetap tiris, Pak. Di sana itu. Tapi orang Cimahi mah cicing di masjid, karena tenang di masjid, sare we Kang kerek we di masjid itu. Kenapa? Sudah menemukan enaknya di masjid. Lain wiridan sare. Itu yang penting dia menemukan ketenangan jiwa. Sok ibu gelisah masuk Ramadan tuh. Masuk di badai Covid gelisah. Makanya ada saum. Apa saum tuh? Dimustaq dari sobar pertamanya. Kalau sudah saum tuh sobar, wayahna kudu sabar. Kan ada 3 juga sabar tuh. Ada sabrun ala ta'at, sabrun alal musibah, alal maksiyah. Pertama ala ta'at, sabar menghadapi taat. Harus sabar. Bangun malam secapek apapun, selemas apapun, wajib kita bangun. Kenapa? Ada sabar menghadapi taat pada Allah. Pak, teu sabar mah moal lulus. Utak-utik gede amal, wah teu lulus Pak. Batur mah geus menang final, imah boboro final. Penyisihan oge teu asup. Kenapa? Mereka tidak kuat menerima sabar. Makanya kalimat saum itu ada takwa Pak. Digiring manusia la'alakum tattaqun. Takwa itu ukuran. Jumatan, usikum bitaqwallah. Takwa. Kenapa tiap Jumat diberikan wasiat
seminggu sekali diwasiatkan oleh khatib supaya kamu jangan mati kecuali membawa iman dan takwa itu. Takwa itu tahan bantingan kalau bahasa kitanya Pak. Dipukul, siap. Jadi juara dapat sabuk emas. Kenapa? Kuat, tahan pukul dia. Hebat juara. Kenapa? Takwanya luar biasa. Kenapa Rasulullah sukses? Sabar. Cercaan, lemparan, caci makian itu biasa Ibu. Justru kalau Ibu dapat caci makian dari orang, itu harus senang hati Bu. Makanya tiap malam kita kembalikan sama Allah. Semua proses kehidupan kembalikan. Tidak akan keluar. Jadi selalu dengan dialog dengan Allah. Makanya para nabi, para sahabat itu modalnya sujud Pak. Makanya ada surat As-Sajdah. Sujud, sudah. Nggak usah dengan manusia. Ibu, hubungan dengan manusia malah loba kecewa nyabunya. Ayah kecewa. Kecewa lagi. Manusia usah, dengan Allah sajalah. Lapor sama Allah sudah. Dan pulang pun nanti sudah. Kata Allah ya alla takhafu wala tahzanu. Udah. Apaleun malaikat ge. Oh imah jemaah masjid imah je. Masjid besar Cimahi Utara. Lewat. Wawuh ieu mah moal ditaros moal ce di alam kubur ge moal ari wawuheun mah eta nu teu wawuh. Marobuka, manabiyuka, ditanya, dacan wawuheun gitu. Geus kenal mah nanya naon? Lewat ah. Kang Jun lewat imah wawuh ieu mah. Geus sauheun mah jeung malaikat. Makanya para nabi meninggal dunia itu Kang ngobrol heula jeung malaikat. Para nabi itu rek pupus teh ngobrol heula. Nabi Musa ge. Pulang ah, siap. Bayangkeun atuh. Pan aim kematian teh Pak, aya anu disambut, aya anu didudut gitu, anu dirabut, macam-macam. Disambut mah enak. Oh silakan Pak. Disambut. Sok didudut coba riweuh tah. Pencopet mah didudutnya kan. Jadi cobalah Ramadan ini menjadi momentum kita bagaimana kita bisa berubah segalanya. Pertama sabar, menghadapi taat. Semakin banyak ibadah. Jeung tong tataros bagaimana kefiat. Tanya dulu ada kefiatnya. Udah, jangan rasional wae. Agama Bu, irasional, rasional, samina wa ata'na. Kalau bicara Rasul Bapak Ibu sekalian, banyak Rasul juga yang enggak rasional. Tapi sahabat tidak pernah nanya, udah ikuti aja. Tidak mungkin Rasul itu membuat sendiri. Itu semua pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sempat Rasul Kang waktu perang Badar, beres perang Badar, Rasul tuh dialog, ngobrol, sampai sahabat ngomong, kenapa ya Rasul? Sama siapa ngobrol? Ternyata kata Rasul, saya ngobrol dengan arwah orang-orang kafir yang menyesalinya hidupnya itu, bahwa dia sudah membela orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan itu Bukhari Muslim kan, bayangkan itu nggak rasional. Rasul ngobrol sorangan, bukan ngobrol sorangan, Rasul dialog dengan arwah orang-orang kafir. Makanya ada doa arwah itu. Matak sing jero ngaji teh. Tamatkeun hadisna. Pan nu teu tamat Kang nu riweuh mah. Cara ngagali sumur, aya ngagali na ngasa 10 meter mah moal kapangih cai herang moal. Lamun ngagali na geus 200 meter tah herang. Aya kitu mah ngasa ukur diklat teh saminggu nya moal kapangih atuh. Hadis moal kapangih Quran teu hafalnya bingung atuh sulma teh naon sumberna ti mana atuh. Lamun cai hayang herang ngagali sumurna tong 10 meter atuh sing jero ngagali teh herang coba caina sing jero ngagali Quran sing jero semakin dalam semakin ketemu kemurnian air itu. Makanya kalau orang sudah murni ilmunya sudah tinggi nggak ada kontroversi Kang, tidak ada membid'ahkan orang lain, mengkafirkan, tidak ada. Kenapa? Mereka punya pengendalian diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapapun orangnya karena Allah mah Kang pasti akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyak muridnya, bukan seorang profesor, bukan seorang pedagang, bukan. Pokoknya lulus hatena. Punten, sekalipun ilmunya tinggi, ait lulus mah tetep mal masuk surganya Kang. Nah, jadi sabar menghadapi taat. Mudah-mudahan Ibu sabar, puasa sabar, harus berjuang kan? Berjuang supaya dapat apa? Dapat piala nanti. Kapan pialanya? Wallahu alam. Dari siapa pialanya? Dari malaikat. Diberikan nanti disebut dengan pembagian hadiah malam-malam Lailatul Qadar. Yang kedua, sabar menghadapi maksiat.
Hari ini 2021, Kang. Sudah 14 abad dari zaman Rasul, Pak Haji. Begitu jauhnya konsepsi Rasul dengan sekarang. Zaman Rasul tidak ada mobil, tidak ada apa-apa. Sekarang serba ada, kan. Bayangkan, otomatis perubahan itu luar biasa, kan, gitu. Dan sekarang sudah banjirnya informasi, Bu. Semua mudah sekarang. Kejadian di Mekah besok kita tahu hari ini. Bayangkan, per detik bayangkan. Sudah dibuka situs dunia hari ini. Tidak lagi aling-aling, sekarang mah ketahuan. Begitu, berarti kan kita harus mempersiapkan keimanan semakin dekat dengan Allah. Apalagi maha segala-galanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menghadapi maksiat. Luar biasa sekarang maksiat itu. Waduh, anak-anak kita sudah mulai pecah kefitrahannya itu. Anak kan bisa hilang fitrahnya, Bu. Pertama, kalau anak-anak kita orang tuanya tidak memperhatikan agamanya, itu penting. Lepas. Kalau sudah lepas, bahasanya pun akan lepas. Bapak mendengar tiap hari anak-anak kasar yang dilepaskan orang tuanya dari rumah, kan, lepas kemana-mana di jalan. Apa bahasanya? Pasti kebun binatang, Bu. Kenapa? Dilepaskan, tidak dipelihara. Waktu ngaji tidak ngaji, waktu salat tidak salat, udah lepas. Dan itu akan membuat sifat kebinatangan dalam jiwanya. Bahasa itu lepas, itu salah orang tua, kenapa dilepaskan? Hek atau di kurungan ku agama gitu. Masuk sekolah. Hari ini kan sekolah setahun kita tidak sekolah. Hati-hati, berarti kan kiwelah hayam kampung dengan hayam kota beda itu. Beda. Hayam kampung mah Pak 40 poe teh leutik keneh, ceceleng-cengan ka ditu. Macok temannya, Bu. Mau dilepas sama itu. Teu dididik, tapi lamun hayam kota mah moal bisa lompat, moal dipencit siap, digodong siap. Gitu tak? Itulah contohnya. Nah, makanya tolong jangan dilepas. Makanya hari ini sabar menghadapi maksiat. Yang kedua, lingkungan terlalu bebas. Jangan bebaskan lingkungan. Makanya adanya pengajian harus beruntung, Pak. Adanya guru ngaji harus beruntung, masih ada yang guru ngaji. Katanya nanti mah ulama-ulama meninggal. Guru ngaji meninggal, imam masjid meninggal. Ari masjid nama aralus, ngan eueuh supiran. Mobil mah banyak, ngan eueuh nu bisa mawa mobil gitu. Terus Pak, masjid itu bisa dibangun hari ini, bisa beres. Bukan itunya, bagaimana manifestasi masjid ini menjadi sentralitas Cimahi Utara gitu. Karena berangkat dari masjid. Namun masjidnya sudah kosong, apalagi? Karena berangkat dari masjid. Rasulullah SAW membangun jaringan Islam di Madinah dari masjid dulu, Pak. Ada duhur ke asar, ada kajian di masjid. Makanya Rasul pertama membangun di Madinah itu dari masjid, membangun supaya orang imannya kuat. Iman dulu, Pak, belum ekonomi, keimanannya kuat. Dilatih terus di masjid. Makanya Kang Jujun ini menjadi sentralitas. Ada kajian fikih, terus dikaji terus. Dabu sakumaha bodoh ge bodoh jelema aya dikeurih piraku sugannya, Kang. Sabodoh-bodona ge aya diolah mah piraku meureun teu alus. Ya, Bu. Sakasar-kasarnya seorang perempuan aya diolah mah piraku sugan teu soleh ibunya. Sakumaha murahna genyer aya diolah mah jadi mahal, harus, Pak. Sok. Coba lamun genyer makan di panghegar, mahal, Bu, sapiring ge kenapa? Diolah itu. Kopi jadi mahal. Kenapa diolah? Yang bisa 2.500 sekarang jadi bisa 20.000, diolah kopinya. Sabodo bona jelema aing ngeureujeuh mah piraku sugan. Makanya pengajian itu penting, dipaksa. Teu dipaksa mah hate hese, Bu. Makanya tolong sabar menghadapi ibadah itu, harus sabar, dipaksa we. Sekarang Ramadan ya. Ulah hasawal kembali ke asal deui, ulah harus kelihatan hasil didikan Ramadan itu. Makanya Ramadan itu bulan pendidikan. Dididik selama Ramadan kita. Baca Quran dipaksa. Dan untung hari ini pemerintah juga melarang untuk pulang kampung. Ngeus we tong ka kampung, balik mah ka kota deui we ngeus. Pulang kota gitu. Kenapa? Makanya sabar menghadapi ibadah taat. Kedua, sabar menghadapi maksiat. Sabar. Maksiat sekarang hari ini luar biasa. Ya, kita mengalami zaman dulu Pak Haji. Bagaimana kemaksiatan sulit, da TV eueuh baheula mah
Radio boro-boro HP Kang atuh. Salemur ge hiji radio teh nya. Baheula mah hese neangan sarjana salemur teh hiji. Ayeuna mah pabalatak pisan gitu. Namun tidak kualitas. Makanya agama itu menekankan bukan jumlahnya tapi kualitasnya. Makanya di Quran itu tidak ada dari 30 juz itu harus banyak amal. Tapi yang ada amal yang soleh, amal yang berkualitas. Ibu punya anak 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa, asal soleh. Daripada bangga, Pak Ji, abdi mah buka budak teh 20, ngan copet kabeh, akhirnya awan cek orang. Artinya tidak penting banyak itu, seperti jamaah banyak, nggak penting banyak jamaah tuh, yang penting kualitasnya. Ya punya, Nabi Isa aja cuma 11 jelema Kang, ngislamkeunana, Nabi 11 jelema. Kitu kupurna hiji. Tinggal 10 bayangkeun Kang, kupur di hiji. Tapi dah ka surga 10 ge ngislamkeunana. Urang mah pada KM bisa ratusan ngislamkeun. Cimahi kamari bulan kamari tos 50 lebat Islam Cimahi di urang dia. Hampir tiap hari ada yang masuk Islam Kang di MUI Cimahi. Tos 50 tah bulan ayeuna teh. Banyak. Tapi yang paling berat tuh bagaimana cara pendidikannya Kang. Setelah Islamna kan aya Islam teh aya primasonri, aya gerhamilisasi, aya gerakan menghamili umat Islam. Alhamdulillah ya, gitu ada misi-misi. Tapi itulah pendidikanana Kang. Cara setelah Islamnya itu yang penting mah itu. Karena bagus mengislamkan orang kafir jadi mu'alaf, tapi cara berikutnya, cara pendidikan setelah itulah. Nah, yang terakhir adalah sabar menghadapi musibah. Musibah kan kurang makanan, kurang minuman, ibadah Covid. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tahun 55, kata orang tua dulu, tahun 40, sudah bersyukur bisa makan. Bersyukur bisa punya baju. Katanya, kata kakek nenek dulu, boro-boro boga baju, mana teripuh, makan ge hese, pare dibawa ke Jepang, gas garing digubuk ke Jepang, atau orang makan naon, makan bodogol cau, saking tidak ada makanan. Orang panen, gas bersih, dibawa ke Jepang digubuk, ke mana? Bayangkan, sudah bersyukur, bayangkan kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadikanlah Ramadan ini menjadi momentum untuk siap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting tadi, sangat rahasia ridho Allah. Ramadan qadar juga rahasia, kematian rahasia. Termasuk yang berikutnya, wali-wali Allah sangat rahasia. Apa sih wali? Kekasih Allah. Makanya tolong Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama jamaah, jangan saling merasa paling hebat di antara kita, jangan. Karena rahasia Allah tuh wali-wali. Mungkin orang yang kita hina, mereka lebih mulia di hadapan Allah. Atau orang yang paling miskin, mungkin lebih mulia di hadapan Allah. Jangan. Apalagi ada sifat hasud. Misalkan orang kaya kita hasud, jangan, hati-hati. Hasud itu dalam kitab Hikam sama dengan merebut hak Allah. Yang ngatur manusia bukan manusia, Allah yang ngatur. Sekarang kita punya sifat hasud, sama dengan merebut hak Allah. Allah teh aing nu ngatur, sia ngatur. Sia mah teh ngatur, sia Allah teh beunghar-beungharkeun ku aing, miskin-miskinkeun, dimaotkeun cicing maneh mah. Bahaya. Makanya kalau orang hasud itu merebut hak Allah, itu enggak boleh. Silakan kita sama-sama berlomba kebaikan gitu Pak. Nah makanya kita cuma tugas manusia, tugas khalifah, khuriyatul lidah, bebas berekspresi, tapi yang baik-baik. Namanya ujian kan, atau ibu teh hayang naik sekolah, ibu mah naik hayang sekolah embung, sekolah heula tuh, sekolah puasa, hayang masuk pada Idul Fitri menjadi fitrah lagi, siap, lapar, wajah nawe da keur puasa, jeung moal salamina. Dan maghrib mah menang makan. Bayangkan pertama puasa katanya Nabi Adam kan bilaya liha jeung peutingna, bayangkan ku akang. Lamun urang puasa jeung peutingna geus pararaeh urang makan. Boboro peuting ieu mah jam 2 beurang we jelema geus teu mangrupa ce. Geus teu puguh rupana jam 2 beurang we jelema teh. Geus kerung, molotot, kiceupna ge 2 jam sekali Kang. Sok tinggal coba lamun pengajian jam 2 beurang we. Wah, geus teu ripuh, geus teu ngabentuk jelema teh, geus kieu we tungkul. Mobil hideung juga dodol cenah Kang.
ningali kolokan cai juga kopi. Serius. Mata kenapa dibeli lapar? Supaya nafsunya bisa dikendalikan manusia. Ku lapar mah bayangkeun. Ingat zaman Rasul Kang, 17 Ramadan keur puasa sahabat diajakan perang bayangkeun. Sok Kang eta diujinya sahabat. 17 Ramadan perang melawan 1000 jelema, urang 300 terasional Kang. Sok bayangkan eta ujian sahabat tuh. Sampai-sampai sahabat begini, wah Rasul mah teu ngarti wae. Keur puasa kieu kudu gelut ngalawan 1000 jelema. Bayangkeun Kang, lamun bicara rasional mah bayangkeun tah. Tapi cek Rasul, ieu perintah Allah titik. Bayangkeun atuh. Ini perintah Allah. Irasional samina wa atona. Sok lamun urang jam 12 beurang kudu futsal. Goler tah Kang. Ieu mah kudu perang melawan. Cek Rasul ini perintah. Jangan ditolak. Bayangkeun Pak. Sahabat itu tidak pernah, makanya Rasul sayang sekali dengan ahli Badar, sayang. Dan sukses sampai hari ini Islam itu. Itu karena apa? Kekuatan. Makanya disinilah yang penting optimisme, kekuatan hati. Cek Sunda mah kuat keyakinan. Da eueuh niat mah Kang susah. Bujeng-bujeng ge budak 7 tahun. Budak nu 50 tahun moal kuateun puasa Kang. Aya eueuh naon mah? Eueuh niat mah moal bisa. Ya budak 50 tahun teu puasa, namun eueuh niat eta. Eueuh niat moal bisa. Masjid jauh, da aya niat pasti datang Kang. Ieu mah masjid kan 2 lengkah da teu datang Kang. Teu kuateun suguna teh berat Kang. Ai katu ka perigi minggu datang jauh ge Kang. Berarti di sini pentingnya niat dalam kehidupan. Makanya didorong Ramadan menjadi momentum bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah. Makanya Ramadan pertama adalah sabar, yang kedua ada waro, afik waro itu hati-hati ucapan, tingkah laku, sekalipun orang macam-macam bulan Ramadan kita anggap maaf ya, hari ini lagi puasa. Udah ada masalah, sudah. Ulah ada masalah nanaon Bu, Ramadan mah loba istirahat lah, nyantai. Yang berikutnya adalah ada mim, ada mutmainnah, artinya ada ketenangan jiwa. Puasa itu luar biasa, cahaya Ramadan, cahaya Quran. Nah, dengan dua cahaya inilah akan menerangi 2 kegelapan. Pertama kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat nanti. Makanya jadikan Ramadan menjadi cahaya Ramadan. Waduh, luar biasa. Bahkan farhatan, 2 kenikmatan, 2 suka bunga orang malah akan menghadapi manusia itu. Indal iftar, waktu kita akan berbuka puasa nanti, itu biasanya Nabi Musa itu kalau berdoa dengan Allah tuh masih ada 70 hijab. Kalau umat Nabi Muhammad buka saum, antara Allah dengan orang yang buka puasa itu tidak ada hijab. Makanya diantaranya berdoa sebelum buka puasa itu dikabul Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Yang keduanya cahaya Quran. Dan keduanya akan kenikmatan nanti menghadap Allah Subhanahu. Makanya orang puasa itu langsung Allah yang memberikan pahalanya. Udah langsung spontan. Karena puasa itu ibadahnya ibadah ruh kan, nggak kelihatan orang. Ada yang puasa tapi seger. Ada yang nggak puasa leles, nggak menjamin. Ya kalau di pasar mah nggak usah dibahas ya. Kalau di pasar sudah lebaran jangan dibahas, biarkan saja. Karena Allah pun tidak memanggil orang yang tidak beriman. Seperti kita bagi tukang baso pasti bakal ngaliuk lamun tukang baso. Tapi dipanggil baso, moal ngaliuk lamun lain tukang baso moal ngaliuk. Mata Allah amanu, orang beriman pasti siap. Itu iman mah moal kesaeur. Jadi hubungannya dengan keimanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, simpulkan saja yang pertama adalah 1, puasa itu adalah mendidik kita menjadi orang yang takwa. Yang kedua, puasa menjadi salah satu ibadah yang bisa diteruskan dengan bulan-bulan biasa. Supaya kita biasa, punya kesan kebiasaan. Maghrib kita berjamaah, Isya-nya tidak tarawih, tetap ada berjamaah Isya. Terus sahurnya, tahajudnya jangan berhenti. Itu maksudnya supaya kita pulang kampung nanti dalam keadaan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting Kang. Karena kita momentumnya 1 nanti pada hari-hari akhir kita ini.
itu pada nafas terakhir. Karena kita tidak bisa menjadi umur yang 1000 tahun, nggak bisa. Tapi dengan Ramadan bisa 1000 tahun, bisa setahun. Yang penting tiap Ramadan kita dapat qadar. Sekali dapat qadar 84 tahun, punya bonus. 2 kali kebayang, 5 kali 500 tahun. Bayangkan, kalau Pak Haji 10 kali selama hidupnya 1000 tahun punya bonus. Makanya kaget orang umat Nabi Muhammad ke surga lebih awal. Kok 1000 tahun umurnya? Cuma 60 tahun. Ya, dia selama hidupnya dapat 10 kali Lailatul Qadar. Kalau para imam pastilah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ghazali tiap tahun mendapatkan salaman dari Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita juga masih siap, masih mudah-mudahan belum turun ya. Yang penting nanti kalau mendapatkan nggak usah ngobrol, langsung pada Allah saja mendapatkan Lailatul Qadar. Lemahkan jiwanya, rendahkan dirinya, kita selalu merasa di bawah, merasa hina, kita akan nanti insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hari kelima hari ini, mudah-mudahan kita ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kekuatan untuk hari-hari berikutnya sampai tuntas dan mendapatkan gelar puasa yang mabrur, puasa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.